Halo, salam sejahtera bagi anak kami di kelas 11. Kembali lagi kita bertemu dengan Ibu FT di pelajaran sosiologi. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai berbagai permasalahan sosial di ranah publik meliputi kemiskinan. Nah, dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas lagi-lagi mengenai permasalahan sosial, tapi kali ini kita akan membahas mengenai kriminalitas. Nah, berbicara mengenai kriminalitas berarti kita akan berbicara mengenai perilaku yang melanggar norma dan undang-undang hukum yang ada di suatu tempat. Nah, selain kriminalitas, kita juga akan membahas mengenai kejahatan kerah putih atau white collar crime. Nah, dan itu akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Apa itu kriminalitas, latar belakang terjadinya kriminalitas, teori kriminalitas, dan juga mengenai kejahatan kerah putih. Nah, untuk itu anak-anak ibu sekalian seperti biasa tetap persiapkan bukumu agar kamu lebih paham mengenai apa yang ibu terangkan mengenai permasalahan sosial meliputi kriminalitas, dan kamu juga bisa mengambil dari referensi yang lain agar materi kita bisa terpenuhi dan kamu lebih paham mengenai apa latar belakang terjadinya kriminalitas dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan masyarakat di ranah publik. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai kriminalitas sebagai masalah sosial. Nah, seperti yang Ibu singgung tadi ya, kalau berbicara mengenai kriminalitas berarti sudah ada korban atau sudah benar-benar melanggar hukum dan norma yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Nah, sedikit ya kita akan balik ke pelajaran kita kelas 10 dulu mengenai penyimpangan, perilaku penyimpangan. Nah, kriminalitas bisa dikatakan sebagai penyimpangan karena memang ya dia berbelok ya, tidak sesuai dengan aturan yang ada di dalam masyarakat. Nah, tetapi memang kalau dilihat dari segi perbedaan, penyimpangan dengan kriminalitas juga mempunyai perbedaan. Nah, kalau penyimpangan itu adalah di mana seorang itu gagal untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial. Nah, sedangkan kriminalitas ini memang penyimpangan juga, tetapi bentuk penyimpangan di mana seorang itu melanggar hukum pidana tertentu. Nah, kenapa dibilang berbeda? Karena memang ya penyimpangan ini juga ada yang bersifat positif. Nah, ingat seorang wanita, hakikatnya wanita itu hanya di rumah. Nah, tetapi faktanya sekarang kita lihat ya, semakin berjalannya zaman, seorang wanita itu juga bekerja di luar rumah. Nah, itu penyimpangan. Tetapi penyimpangan yang bersifat positif. Nah, sehingga bisa kita simpulkan tidak, penyimpangan itu ya tidak sama dengan kriminalitas. Nah, baik, langsung saja lihat di slide ya. Apa katanya di sini? Kriminalitas adalah salah satu bentuk penyimpangan, khususnya perilaku yang melanggar hukum pidana tertentu. Nah, berarti ini sudah ada yang benar-benar dilanggar aturan-aturan yang dikeluarkan oleh lembaga formal. Apa itu formal? Resmi. Kalau sudah resmi berarti apabila kita langgar tentu ada sanksi yang harus kita hadapi, harus kita ya jalani. Nah, baik. Mengenai kriminalitas, sebenarnya kriminalitas ini belak-belakan ya, tetapi ada juga kriminalitas yang terselubung. Nah, seperti ini kamu lihat ya, white collar crime atau kejahatan kerah putih. Nah, apa itu kejahatan kerah putih? Nah, dapat kamu lihat di gambar ini, seorang lelaki ya kita lihat ya memakai jas tapi tidak terlihat wajahnya, dan ada tangan yang sedang memegang uang dan memasukkan langsung uang itu ke saku laki-laki tersebut. Nah, apa maksudnya di sini? Jas, lambang apakah jas? Apakah semua orang dari golongan-golongan bawah juga biasa memakai jas? Tentu tidak.
Nah, just berarti melambangkan orang yang mempunyai kekuasaan. Nah, orang yang berada di golongan high class. Nah, berarti apa itu kejahatan kerah putih? Nah, berbicara mengenai kejahatan kerah putih adalah white collar crime, berarti kita berbicara mengenai kejahatan yang dilakukan oleh para penguasa. Nah, orang-orang yang memiliki kekuasaan. Apa contohnya? Apa yang dilakukan orang-orang yang berkuasa biasanya? Yaitu memakan uang rakyat ataupun korupsi. Dan itu kamu lihat faktanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai jabatan, orang-orang yang mempunyai kekuasaan. Nah, sehingga uang rakyat juga habis, uang rakyat juga dilahap oleh mereka. Itu kejahatan kerah putih. Nah ya, ini tolong kamu ingat ya anakku ya, mengenai istilah seperti ini. Baik, berikutnya kita akan membahas mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kriminalitas. Apa itu? Yang pertama, terjadinya perubahan sosial, ekonomi, politik seperti perang dan bertambahnya pengangguran, jobless. Nah, ini kamu lihat dalam keadaan sekarang ini ya, akibat dampak COVID-19 ini, apa ada prediksi bahwa akan terjadi resesi, PHK besar-besaran. Apa PHK? Nah, kalau berbicara mengenai PHK berarti akan muncul pengangguran. Nah, kalau sudah nganggur, apa yang akan dilakukan seseorang? Apa yang akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya? Ya, ujung-ujungnya akan terjadi kriminalitas. Nah, ini keadaan saat ini sungguh-sungguh mengkhawatirkan ya. Nah, untuk itu kita diajak ya lebih hati-hati dan lebih hemat dalam melakukan sesuatu. Nah, yang kedua apa? Pemerintah yang lemah dan korup sehingga mendorong orang mencari kesempatan untuk berbuat kejahatan. Wah, pemerintahan yang lemah dan korupsi ya, di mana-mana ya korupsi. Nah, sehingga kamu lihat, kita lihat juga ya sering ya saling menjatuhkan antara elit politik, saling membuka aib satu dengan yang lain. Nah, ini juga ya faktor penyebab kriminalitas. Nah, sehingga ada yang kemarin ya dikeluarkan undang-undang mengenai tenaga kerja itu. Nah, akhirnya banyak terjadi demonstrasi. Nah, ada juga yang mengatakan, oh ini ada dalangnya ini. Ada sebenarnya provokatornya nih. Nah, itu jangan-jangan ya saling menjatuhkan dan mencari kesempatan. Nah, yang ketiga apa? Masalah kependudukan dan kesulitan ekonomi. Wah, lagi-lagi ya masalah uang. Memang ini sangat berdampak. Ini salah satu sebenarnya dampak yang paling besar. Pemicu terjadinya kriminalitas. Tidak ada uang, akhirnya apapun akan kamu lakukan, termasuk menjual narkoba, mencuri organ tubuh, nah maling ke rumah orang. Itu akan kamu lakukan, kita lakukan apabila dalam keadaan terpaksa. Nah, yang keempat, apa itu? Pengembangan sikap mental yang keliru, misalnya ambisi yang berlebihan untuk menaikkan status, membuat seseorang melakukan suap. Wah, ini ya terlalu ambisius. Nah, boleh ambisius, tetapi ya walaupun kita ambisius dalam hal yang positif ya, saya ingin masuk UI misalnya. Nah, pada saat kamu ingin masuk UI ya tentu kamu harus belajar, tidak main suap atau main guna-guna misalnya. Nah, ini ya, ini juga penyebab kriminalitas. Nah, yang keempat apa? Kurangnya modal atau modal teladan dan orang yang dituakan ataupun senior. Berarti ini kurang adanya ya sosialisasi dari orang-orang yang mempunyai peran yang penting ya, dari orang tua. Kurangnya ada penguatan. Nah, kurangnya orang yang kita lihat itu, kurang melihat orang yang baik. Nah, lagi-lagi kita selalu bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Sehingga apa? Akhirnya kita sama dengan dia, tidak baik. Nah, itu juga penyebab terjadinya kriminalitas. Nah, sebenarnya ini akan kita bahas juga ya mengenai teori munculnya tindakan kriminal. Nah, itu bisa kamu lihat di buku kamu. Nah, di sini tidak ada ya, tapi harus kamu dengar dan ibu akan tanya kepada kamu nanti mengenai itu. Nah, teori munculnya tindakan kriminal sebenarnya ada dua secara garis besar ya. Nah, ada dua seorang sosiolog yaitu Edwin Sutherland dan Robert Martin. Nah, apa kata si Edwin?
menggambarkan kegiatan kriminal sebagai hasil dari sosialisasi nilai-nilai dari suatu kelompok. Ingat pelajaran kelas 1 nakku? Nah, sosialisasi sub kebudayaan menyimpang. Nah, apa itu? Ketika seseorang berinteraksi dengan orang yang melakukan kejahatan dalam pergaulan yang intim. Kamu dekat dengan orang yang jahat. Lagi-lagi kamu bergaul dengan orang yang tidak baik, maka kamu akan sama dengan dia. Makanya ya hati-hati dalam memilih teman. Bukan pilih-pilih teman, tetapi selektif. Boleh berteman dengan siapa saja, tetapi lihat ada batasnya. Apabila kamu merasa dia tidak membangun dirimu, atau malah menjerumuskanmu, jauhi dia. Nah, itu ya. Itu teori menurut Edwin. Nah, selanjutnya, kedua adalah teori menurut Robert. Apa katanya? Menurut Merton atau Robert Merton, dia ini menggambarkan sebagai kriminalitas itu muncul akibat adanya strain teori atau ketegangan. Nah, menurutnya penyimpangan paling mungkin terjadi ketika terdapat ketidaksesuaian antara tujuan yang dianggap baik oleh masyarakat dan cara untuk memperolehnya. Wah, lagi-lagi ini seperti ambisiusnya, misalnya menjadi orang kaya atau berhasil. Memang itu semua, siapa yang tidak mau kaya? Nah, siapa yang tidak mau menggapai cita-cita yang selama ini kita impikan? Nah, tetapi masalahnya, ada memang orang itu untuk mencapai cita-citanya, dia biasanya ya menjalankan hal yang benar, misalnya belajar, bekerja dengan tekun. Nah, tetapi ada orang untuk menggapai cita-citanya itu dengan cara yang tidak benar. Nah, yaitu yang mungkin main suap, mencuri, ataupun merampok. Nah, jadi itu adalah dua teori yang menyebabkan munculnya tindakan kriminalitas. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai ternyata dalam kriminalitas ini ada juga cara-cara atau penanggulangannya ya. Secara garis besar ada dua ini. Ini harus juga kamu bisa artikan karena ini sering muncul dalam kehidupan masyarakat ya. Yang pertama adalah preventif. Nah, kalau berbicara mengenai preventif berarti kita berbicara mengenai pencegahan. Sebelum terjadinya pelanggaran, kita mencegah dulu. Nah, misalnya ya, dalam kehidupan masyarakat pada saat kamu itu di sekolah, mungkin guru sering bilang, anak-anak ibu sekalian, pulang sekolah itu langsung ke rumah, jangan berkeliaran. Nah, karena kamu lihat sekarang maraknya tindakan kriminalitas. Nah, sebelum terjadi sesuatu, dikasih dulu himbauan. Itu preventif. Nah, sedangkan represif, sebaliknya ya. Kalau sudah represif, berarti ini cara penanggulangannya dengan pola keras. Nah, keras berarti pada saat kamu melakukan kesalahan langsung dilawan dengan kekerasan. Nah, itu preventif dan represif. Nah, kalau sudah represif ini ya sudah terjadi kesalahan ya harus dihukum. Nah, kalau preventif ya sebelum terjadinya pelanggaran. Nah, jadi anak-anak ibu sekalian ini kita pelan-pelan saja ya, dan ibu harap anak-anak ibu paham mengenai istilah-istilah tadi. Apa itu preventif, apa itu represif, apa itu white collar crime atau kejahatan kerah putih, apa itu teori-teori yang menyebabkan terjadinya kriminalitas. Ada dua, nah ya, yaitu sosialisasi dan menyimpang dan adanya ya sifat ambisius. Nah, terlalu ingin memiliki sesuatu dengan instan. Nah, jadi ibu harap anak-anak ibu sekalian paham. Apabila kurang paham, boleh tanyakan kepada ibu Yanakku. Kita boleh berkomunikasi melalui WhatsApp atau melalui email. Nah, dari Google Classroom juga bisa. Nah, oke. Terima kasih. Semoga materi kali ini bisa kamu serap dan bisa kamu ya aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu salah satunya itu menghindari terjadinya kriminalitas. Terima